Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itu cara yang ke-8. Cara yang ke-9 untuk membebaskan budak adalah karena kematian seorang tuan yang tidak memiliki ahli waris. Artinya, jika ada seorang tuan, seorang majikan si budak, dia misalnya memiliki kekayaan, dia kaya raya, kemudian dia meninggal dunia. Nah, sementara di tuan ini dia tidak memiliki ahli waris seorang pun untuk dapat mewarisi kekayaannya. Maka pada kondisi seperti itu, ketika dia memiliki budak, maka budak itu akan dibeli dengan menggunakan properti yang ditinggalkannya, ya, dengan warisan yang ditinggalkannya. Nah, setelah budak itu bebas, kemudian budak itu setelah itu budak itu dibeli dan menjadi bebas, ya. Nah, kemudian budak itu mewarisi semua harta kekayaan tuannya. Itu salah satu cara yang luar biasa, yang tidak ada undang-undang apapun yang mencapai ketetapan yang agung seperti ini. Ya, bahwa budak itu bisa mewariskan harta tuannya ketika tidak memiliki anak sama sekali. Cara ke-10 adalah seorang budak mukmin ketika dia mengabdi kepada tuannya, kepada majikannya dalam jangka waktu selama 7 tahun, maka bisa menjadi bebas. Ini adalah merupakan bab, ya, bab yang tersendiri. Ada satu bab dalam kitab Wasail Syiah oleh Al-Khur Al-Amili, dijelaskan di sana. Beliau mencatat dan menulis hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut, budak seorang mukmin. Jadi di sini dapat kita simpulkan dari hadis-hadis tersebut bahwa seorang budak yang mukmin itu dia akan dapat dibebaskan dari perbudakan setelah dia mengabdi berkhidmat selama 7 tahun melayani tuannya. Kenapa angka 7 tahun? Ini kita tidak tahu. Ya, kenapa angka 7 di sini? Kemudian cara yang ke-11 adalah dengan menggunakan pajak zakat atau pembayaran zakat. Jadi salah satu dari 8 cara yang diizinkan untuk mengeluarkan zakat oleh Allah SWT dalam Al-Quran, yaitu di antara cabangnya ada dengan cara memerdekakan budak, dengan membeli budak kemudian dibebaskan. Itu ayat zakat kita sering dengar, yaitu sedekah wajib adalah zakat yang berbunyi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi. Ada riqab di sini, yaitu membeli budak kemudian dibebaskan. Wal gharimina fi sabilillah wa ibnis sabil. Singkatnya bahwa salah satu cara untuk membebaskan budak itu dengan mengeluarkan zakat. Artinya, jika seseorang dia ingin mengeluarkan zakat, maka zakatnya bisa dengan beberapa cara. Ya, bisa caranya adalah dengan memerdekakan budak, ya, begitu. Artinya ada seorang kaya, ya, misalnya seorang kaya raya, dia mengeluarkan zakat, ya. Zakatnya itu bisa, uang zakatnya itu bisa digunakan untuk membeli budak dan budak dibebaskan. Itu salah satu hak tasarruf disampaikan kepada fakir miskin, ya, pada amil yang ditunjuk oleh pemerintah Islam, bukan amil yang bukan di negara Islam. Ya, tidak ada amil zakat pada masa ini kecuali yang ditunjuk oleh wali faqih atau wali amil muslimin. Itu amil yang sesungguhnya, itu mendapat zakat, ya. Kemudian juga mu'allafah qulubuhum, dan diantaranya adalah ar-riqab, membebaskan budak. Itu cara yang ke berapa? Yang ke-11, ya. Cara ke-12, yaitu cara yang terakhir adalah adanya kafarah dalam Islam. Kita mengenal dalam fikih Islam, dalam bab puasa misalnya, dalam bab haji, dalam bab yang lainnya ada namanya kafarah. Ya, ada kafarah bagi berbagai tindakan seperti karena sengaja membatalkan puasa, ada kafarahnya. Kafarahnya bisa juga membebaskan budak ketika sengaja membatalkan puasa tanpa ada uzur, ada halangan. Atau karena pembunuhan yang tidak disengaja, ya. Misalnya seorang dia melempar sesuatu dengan benda tajam untuk tujuan misalnya katakanlah melempar binatang yang dikhawatirkan bahayanya, kemudian terkena orang, ya, terbunuh.
itu membunuh tanpa disengaja. Itu juga bisa dibebaskan atau kafarahnya dengan membebaskan budak. Atau misalnya tidak mentaati janji, ya melanggar janji, melanggar sumpah, atau adanya taruhan, ya, adanya sumpah, kasam, janji dan sebagainya. Nah, salah satu cara kafarah tersebut adalah dengan membebaskan budak. Yang paling sering kita dengar adalah ketika seorang membatalkan puasanya dengan sengaja, ya, baik dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram. Dengan cara halal dia makan minum sesuatu yang halal. Ada bulan suci Ramadan sengaja iftar, sengaja berbuka. Nah, ini banyak terjadi ini. Orang yang tidak puasa di bulan suci Ramadan ya tetap makan minum dengan sengaja. Tidak karena sakit, tidak karena tua, tidak ada halangan yang lain, tidak karena musafir. Itu ya kena kafarah. Kafarahnya apa? Nah, di antara kafarahnya adalah membebaskan budak itu. Nah, kalau dia iftar dengan sengaja dengan yang haram, ini mukhamar misalnya, atau makan daging anjing yang diharamkan dan sebagainya, lebih berat lagi kafarahnya. Ya, menurut sebagian mereka makan kafarahnya double atau ganda gitu. Puasa juga 2 bulan berturut-turut, membebaskan budak, ya, dan juga memberikan makan pada 60 orang fakir miskin, sangat berat. Tapi menurut Imam Ali Khamenei itu mustahab. Jadi kafarah gabungan 3 itu mustahab saja, tidak wajib. Boleh memilih salah satu. Ya. Nah, bisa jika dia memilih salah satunya adalah membebaskan budak, maka sudah dianggap cukup. Ya. Nah, kalau seorang budak tidak ada, maka berarti ada 2 pilihan, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut, atau dia itu memberikan fakir miskin makanan sebanyak 60 orang fakir miskin. Setiap orangnya 750 gram makanan, atau 1 kilo kurang 250 gram, 1 kilo kurang 1/4 gram. Itu ketentuan wajib kafarah. Baik makanannya berupa makanan yang mentah seperti beras, gandum, terigu, kacang-kacangan, misalnya kacang hijau, ya, dan sebagainya. Atau berupa makannya matang, baik dia langsung dia kasihkan atau dia undang, boleh dengan cara itu. Itu kafarah iftar atau makan membatalkan puasa dengan sengaja, baik dengan yang haram maupun dengan yang halal. Jadi jelas bahwa upaya Islam untuk menghabiskan atau mensirnakan perbudakan banyak caranya. Ada 12 cara, ya. Itu diantaranya. Nah, tadi masalah kafarah membatalkan puasa dengan sengaja, diantaranya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Artinya ketika dia puasa 1 bulan tambah 1 hari berikutnya sudah dianggap berturut-turut. Untuk berikutnya maka dia boleh tidak berturut-turut. Itu maksud berturut-turut 2 bulan. Jadi sangat berat bagi orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini hukum harus dijelaskan kepada masyarakat muslimin sehingga tidak meremehkan berpuasa, betapa beratnya. Bagaimana nanti di alam barzah mereka setelah meninggal dunia. Lebih berat lagi di alam akhirat, ya. Ketika mereka sengaja tidak berpuasa, betapa berat siksanya. Dan juga tentunya kewajiban ulama menjelaskannya sehingga mereka betul-betul paham. Kalau mereka paham dengan hukuman ini dan juga manfaat puasa dan sebagainya, mereka ya tentu berusaha berpuasa. Dan yang ada adalah mereka yang betul-betul membangkang setelah memahami, itu akan berkurang. Jadi tugas dan kewajiban para ulama, para asatiz, para mubalik ini menjelaskan pada mereka hukum Islam yang mulia ini, itu adanya kafarah, adanya semacam diat, ya, dan lain sebagainya. Ya, semoga hal ini menjadi perhatian khusus pada kita. Ya, setelah ilmu kita bertambah, kita paham, kita pun wajib menyampaikan kepada yang lain. Nah, sekarang ada media kan, ada media sosial. Ya, ketika antum bisa menulis ini, memahaminya, antum tulis, antum sampaikan di status antum, di Facebook, di WhatsApp, di Telegram, Instagram, dan sebagainya. Ini pun antum bisa mewakili tugas ulama. Antum dapat pahala besar. Setelah antum ini paham, maka antum juga berkewajiban menyampaikan kepada mereka semampu antum, ya. Itu ada 12 macam yang berkaitan dengan masalah bagaimana cara membebaskan budak.